kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arvinda Sauma Oktavianti dan teman saya Zaharisra Junita. Saya Yuanda Nadira. Saya Naila Lutfia Irasti. Saya Fitri Rahmayuningsih. Kami akan membahas materi tentang teori-teori memori dan memori jangka panjang. Materi pertama akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila dipersilakan. Yang pertama ada lokalisasi dan distribusi LTM. Peran otak dalam memori, otak bertanggung jawab atas semua proses memori. Tanpa otak kita tidak bisa berpikir, merasa, atau mengingat. Yang kedua yaitu ada tantangan lokalisasi memori, yaitu sulit menentukan di mana memori disimpan di otak dan bagaimana informasi disimpan, misalnya mempelajari bahasa asing atau mengingat lirik lagu. Nah, selanjutnya ada metode penelitian modern, yaitu yang pertama pencitraan otak, yaitu PET dan MRI untuk melihat area otak yang aktif. Yang kedua yaitu stimulasi elektrik, yaitu melacak lokasi memori dengan rangsangan listrik. Yang ketiga, obat-obatan, yaitu menggunakan senyawa untuk mempengaruhi fungsi otak. Yang keempat yaitu studi klinis, yaitu mengamati pasien dengan kerusakan otak untuk memahami gangguan memori. Lalu, hasil penelitian, memori tersebar di seluruh otak, namun area seperti korteks frontal berperan penting untuk proses yang lebih kompleks, seperti memahami konsep atau membedakan benda hidup dan mati. Lalu, area penting untuk memori, yaitu hipokampus, membantu menyimpan memori baru, tetapi bukan tempat penyimpanan permanen. Contoh kasus pasien HM. Lalu, korteks visual dan auditorik, memproses informasi dari mata dan telinga, serta menyimpan pengalaman sensorik terkait. Talamus, membantu pengolahan informasi dan pembentukan memori baru. Lalu ada korteks prefrontal, penting untuk memori kerja dan pengambilan keputusan. Lalu ada amigdala, terkait dengan memori emosional seperti rasa takut atau kenangan traumatik. Nah, yang kedua lagi ada pengalaman sensorik dalam memori, yaitu informasi visual diproses di korteks visual dan suara di korteks auditorik. Memori sensorik tidak hanya diproses di area ini, tetapi juga disimpan dekat dengan area yang sama untuk mempermudah pengambilan memori di masa depan. Lalu, misalnya ketika melihat gambar, otak tidak hanya memproses visualnya, tetapi juga menghubungkan makna, emosi, atau kenangan lainnya yang relevan. Lalu, setiap pengalaman melibatkan banyak area yang bekerja sama. Nah, selanjutnya ada kapasitas LTM. Apa itu LTM? Memori jangka panjang (LTM) adalah tempat otak menyimpan informasi untuk waktu yang lama dengan kapasitas hampir tidak terbatas. Kita dapat mengingat hal-hal kecil seperti rasa makan tertentu atau nama hewan peliharaan pertama, bahkan setelah bertahun-tahun. Nah, contoh kapasitas LTM dari teori Shepard 1967, yaitu dia menampilkan 612 gambar kepada partisipan. Nah, partisipan itu disuruh untuk menghafalkan. Hasilnya, rekognisi langsung 96,7% akurat, bahkan setelah 7 hari akurasi tetap tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada teori dari Standing, Conezio, dan Haber 1970, di mana dia menampilkan 2.560 gambar dan partisipannya disuruh untuk menghafal. Nah, hasilnya rekognisi bertahan tinggi hingga 4 bulan, 67% sampai 97%. Nah, keunikan otak. Otak manusia kecil, tetapi kapasitasnya untuk menyimpan informasi sangat besar dan tidak tertandingi oleh teknologi modern seperti komputer. Cara otak menyimpan informasi di LTM, yaitu pertama ada memori modular. Nah, memori modular itu otak menyimpan informasi di area berbeda berdasarkan jenisnya. Area spasial mengingat lokasi objek di mana. Area fiturrial mengingat bentuk, warna, atau gerak objek. Nah, penemuan ilmiah, tidak ada pusat memori tunggal di otak. Proses memori terjadi melalui jalur-jalur paralel, korteks prefrontal,
membantu menggabungkan berbagai informasi untuk membentuk memori kerja. Kesimpulan rakik ilmuwan neuroscience, memori bersifat modular, tidak berpusat, dan setiap bagian otak memiliki tugas spesifik. Nah, yaitu yang selanjutnya itu faktor penurunan memori. Penurunan akurasi rekognisi setelah beberapa bulan disebabkan oleh gangguan informasi baru, bukan karena memori lama hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang durasi LTM. Penelitian dari Bahrik DDK tahun 1975 menunjukkan bahwa memori jangka panjang itu sangat lama, dapat bertahan hingga puluhan tahun. Studi ini melibatkan 392 siswa dan diminta menggali teman sekelasnya untuk rentang waktu 3 bulan hingga 48 tahun. Yang pertama itu tingkat pengenalan wajah tetap tinggi sekitar 90% hingga 34 tahun. Dan yang kedua, penurunan tajam terjadi pada kemampuan rekal mengingat setelah 35 tahun. Kemudian ada prinsip-prinsip kepakaran dalam memori. Menurut Cass dan Erikson tahun 1982. Yang pertama itu ada prinsip penyendaian mnemonik. Yang pertama itu para pakar menyediakan informasi berdasarkan pengetahuan luas yang dimiliki. Yang kedua itu cooking, yang membantu mengkelompokkan informasi baru sehingga lebih mudah diingat. Yang ketiga, pakar tidak memiliki STM lebih besar, tapi lebih efisien dalam mengelola informasi. Yang kedua itu ada prinsip struktur pengambilan informasi. Yang pertama itu pakar mengembangkan mekanisme khusus untuk menyediakan dan mengambil pola bermakna dari LTM. Yang ketiga itu ada prinsip percepatan. Kemudian latihan terus-menerus meningkatkan kecepatan pakar dalam menggali pola dan mengambil informasi. Kemudian ada memori autobiografis. Memori autobiografis itu adalah ingatan seseorang yang mengenai masa lalunya khusus untuk yang berhubungan dengan pengalamannya pribadi. Kemudian memori ini berkaitan erat dengan individu yang memiliki ingatan tersebut. Ingatan ini tuh bersifat selektif, di mana memori ini hanya mengingat momen-momen yang penting saja. Kemudian ada penyimpanan LTM. Yang pertama itu ada mekanisme pembentukan LTM. Ada proses rehearsal. Yang pertama itu ada informasi dari memori jangka pendek STM dapat dikirimkan LTM itu melalui pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu saat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, saat surat Al-Fatihah itu kan sering kita baca saat waktu sholat. Jadi sering pengulangan itu, maka kita akan mengingatnya selalu. Yang kedua itu ada proses neural, merupakan informasi yang disimpan ke LTM melalui sirkuit neural yang berguna. Yang ketiga itu ada perubahan otak. Pembentukan LTM ini melibatkan perubahan kimiawi dan struktural dalam otak pada neuron yang memastikan penyimpanan dan pemrosesan. Penyimpanan dalam permanen. Kemudian ada faktor yang meningkatkan penyimpanan LTM. Pengalaman emosional, pengalaman yang menyenangkan, traumatik, ataupun yang melibatkan ego itu lebih lama mengingat dalam permanen. Kemudian ada peran glukosa dan epinefrin. Konsolidasi memori, epinefrin itu meningkatkan kadar glukosa dalam darah yang mendukung otak dan memperkuat proses konsolidasi memori dan membantu hipokampus memperkuat informasi selama proses konsolidasi. Yang ketiga itu ada sandi. Sandi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sandi akuistik, sandi visual, dan sandi semantik. Sandi akuistik itu merupakan informasi yang disimpan berdasarkan bunyi atau suara. Contohnya itu kita mengingat nada suara. Contohnya kita ketemu orang, tapi kita hanya mendengar suaranya saja. Tapi dari suaranya saja itu kita udah tanda bahwa dia itu orang itu kayak gitu. Yang kedua itu ada sandi visual yang merupakan informasi yang disimpan berdasarkan gambar atau cerita. Contohnya mengingat wajah dari seseorang. Itu tadilah ketika kita pergi ke keramaian dan kita melihat seseorang dan kita mengenal wajah tersebut, maka kita akan mengingatnya atau memanggilnya. Yang ketiga itu ada sandi semantik, merupakan informasi yang disimpan berdasarkan makna atau arti. Contohnya itu ada tempat belajar. Contohnya itu sekolah waktu kita SMA ataupun SMP, kenangannya itu pasti akan kita ingat selalu. Yang ketiga ada fenomena tip of the tongue, TOT. Adalah kondisi ketika seseorang itu merasa hampir dan mengingat sesuatu
tetapi tidak bisa mengaksesnya secara lengkap. Hubungan dengan sandi dalam TOT itu atribut yang Anda ingat yaitu akuistik, visual, dan semantik membantu mendeteksi informasi tetapi tidak cukup. Contohnya itu saat kita pergi ke keramaian dan kita melihat seseorang itu dengan akuistiknya, dengan visualnya, dengan kita hanya mengingat gambarnya saja, tetapi kita tidak bisa mengenal namanya saja. 3. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang level pemrosesan. Teori level pemrosesan yang diperkenalkan oleh Craig dan Lockhart pada tahun 1972 menjelaskan bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam memori kita. Teori ini berpendapat bahwa cara kita memproses informasi mempengaruhi seberapa baik kita mengingatnya. Yang pertama itu adalah pemrosesan permukaan. Ini adalah level pemrosesan yang paling dangkal. Kita fokus pada aspek fisik stimulus seperti penampilan, suara, atau bentuk. Contohnya tuh ketika kita membaca kata meja dan hanya memperhatikan bagaimana kata tersebut ditulis tanpa memikirkan maknanya. Yang kedua, pemrosesan sedang. Kita mulai memproses informasi dengan cara yang lebih berarti, menghubungkan stimulus dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Misalnya ketika kita membaca meja dan memikirkan kategorinya, perabotnya gitu. Yang selanjutnya, pemrosesan dalam. Ini adalah level pemrosesan yang paling dalam. Kita menghubungkan informasi dengan makna, pengalaman pribadi, dan pengetahuan yang sudah ada. Misalnya ketika kita membaca kata meja dan memikirkan pengalaman pribadi kita menggunakan meja, seperti makan malam bersama keluarga, atau belajar, atau melakukan hal-hal lain. Selanjutnya, cara level pemrosesan mempengaruhi memori. Semakin dalam level pemrosesan, semakin besar kemungkinan informasi akan diingat. Informasi yang diproses dengan cara yang lebih dalam dikaitkan dengan lebih banyak koneksi dan makna, sehingga lebih mudah diakses dan diingat. Contohnya, jika kamu hanya membaca daftar belanja tanpa memikirkan apa yang akan kamu masak, kamu mungkin akan lupa beberapa item. Namun, jika kamu membayangkan resep yang akan kamu buat dengan item-item tersebut, kamu cenderung akan mengingat lebih banyak item dan daftar belanja. Selanjutnya, efek referensi diri. Efek referensi diri adalah kecenderungan orang untuk lebih mudah mengingat informasi yang dihubungkan dengan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, kita cenderung lebih baik dalam mengingat informasi yang relevan dan identitas, pengalaman, dan nilai-nilai kita. Ketika memproses informasi yang relevan dengan diri kita sendiri, otak kita mengaktifkan area-area yang terkait dengan pemrosesan diri. Hal ini membuat informasi tersebut lebih mudah diakses dan disimpan dalam memori kita. Contohnya, misalnya jika kamu membaca daftar kata-kata yang diminta untuk mengingat kata-kata yang menggambarkan dirimu sendiri, kamu cenderung akan mengingat kata-kata tersebut dengan baik daripada kata-kata yang tidak berhubungan dengan dirimu. Atau jika kamu belajar tentang sejarah dan kamu menghubungkan peristiwa sejarah dengan pengalaman pribadimu, kamu akan lebih mudah mengingat informasi tersebut. Cara efek referensi diri bekerja. Yang pertama, teori pemrosesan dalam mengatakan bahwa informasi yang dihubungkan dengan diri sendiri diproses dengan lebih dalam dan berarti, sehingga lebih mudah diingat. Yang kedua, teori pemrosesan emosional menekankan peran emosi dalam memproses informasi. Informasi yang dihubungkan dengan diri sendiri cenderung memicu emosi yang lebih kuat sehingga lebih mudah diingat. Yang ketiga, teori kognitif menjelaskan bahwa informasi yang dihubungkan dengan diri sendiri dihubungkan dengan lebih banyak koneksi dan asosiasi dalam memori sehingga lebih mudah diakses. Aplikasi efek referensi diri. Efek referensi diri memiliki beberapa aplikasi praktis seperti pembelajaran yang mengatur materi pembelajaran agar relevan dengan pengalaman dan minat siswa dapat meningkatkan kemampuan mengingat. Yang kedua, ada terapi. Terapis dapat menggunakan strategi yang memanfaatkan efek referensi diri untuk membantu pasien mengingat pengalaman masa lalu dan membangun pengalaman diri. Yang ketiga, ada pemasaran. Iklan yang menggunakan pesan yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen
lebih cenderung diingat. Selanjutnya ada analisis teoretik tentang kepakaran. Peran-peran latihan kepakaran. Yang pertama, latihan berjam-jam yang berdedikasi. Latihan adalah faktor utama yang membuat seseorang menjadi pakar. Ini melibatkan jam-jam latihan yang terfokus pada berulang-ulang. Yang kedua, latihan yang hanya soal kuantitas, tetapi kualitas latihan yang sangat penting. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk latihan yang cerdas, semakin cepat seseorang meningkatkan kemampuan mereka. Kedua, latihan cerdas versus latihan kasar. Latihan yang dilakukan tanpa strategi yang baik dan tanpa evaluasi cenderung tidak efektif atau bahkan bisa merugikan. Yang kedua, latihan yang cerdas melibatkan latihan yang terencana dengan baik, memiliki tujuan tertentu, dan dievaluasi untuk perbaikan terus-menerus. Selanjutnya ada pengulangan yang terstruktur dan pemecahan masalah selama latihan sangat berkontribusi dalam memperkuat pembelajaran dalam kemampuan. Kesimpulan, practice makes perfect. Walaupun pepatah ini terlalu sederhana, faktanya latihan yang konsisten, terfokus, dan terstruktur adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan dan kepakaran dalam bidang apapun. Selanjutnya, model koneksionis tentang memori. Model koneksionis menjelaskan bagaimana memori manusia bekerja berdasarkan hubungan antara aktivitas neuron. Pendekatan ini terinspirasi dari cara neuron di otak berfungsi dengan memanfaatkan analisis unit pemrosesan yang menyerupai jaringan neuron. Karakteristik utamanya yang pertama, parallel distribute processing atau PDP. Memori diproses secara paralel melalui banyak unit yang saling terhubung, setiap unit mempengaruhi unit lainnya. Yang kedua, ada representasi pengetahuan. Model ini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan memori, tetapi juga aksi dan representasi pengetahuan. Gambar 6.10 struktur jaringan. Gambar ini menjelaskan bagaimana unit-unit sering terhubung dalam model koneksionis. Yang pertama, unit dan koneksi. Unit-unit seperti nama, kelompok sosial, pekerja, dan status hidup saling terhubung dengan panah pengaruh. Koneksi eksklusif menunjukkan bahwa unit banyak memiliki satu kategori atau jets atau shards. Aplikasi. Model ini membantu memahami bagaimana manusia menyimpan dan memproses informasi yang kompleks. Selanjutnya ada skema dan intisari atau GIPS. Skema struktur kognitif yang membantu kita mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Fungsi utamanya yang pertama, mempermudah pemahaman informasi baru. Yang kedua, membantu memprediksikan situasi mendatang berdasarkan pengalaman. Yang terakhir, menghemat energi kognitif dengan menyaring informasi yang relevan. Contohnya, seseorang yang sering pergi ke restoran memiliki skema tentang urutan aktivitas seperti masuk, memilih tempat duduk, memesan makanan, makan, dan membayar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu representasi informasi secara global atau ringkasan yang difokuskan pada esensi atau makna inti suatu pengalaman atau data. Peran dalam memori. Yang pertama yaitu membantu memahami ide pokok tanpa perlu mengingat detail. Yang kedua yaitu penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu dihubungkan dengan proses fuzzy trace theory yang memisahkan memori menjadi intisari dan detail. Contohnya yaitu dalam membaca cerita panjang, Anda mungkin akan mengingat inti cerita tanpa mengingat setiap dialog. Selanjutnya yaitu hubungan antar skema dan intisari. Interaksi. Skema memberikan kerangka yang membantu menangkap intisari dari suatu informasi. Intisari memperkuat skema dengan memberikan gambaran umum yang dapat diterapkan pada situasi serupa. Efisiensi kognitif. Skema mengurangi beban kerja memori dengan menggunakan intisari untuk memahami informasi tanpa memproses semua detail. Selanjutnya yaitu pengaplikasian GIF atau skema dan intisari dalam memori jangka panjang. Pembelajarannya yaitu gunakan skema untuk membangun hubungan antara informasi baru yang sudah diketahui. Selanjutnya, fokus pada intisari untuk memahami konsep inti dalam materi pembelajaran.
Baiklah, selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu gunakan skema untuk mengenali pola atau situasi yang mirip. Selanjutnya, gunakan intisari untuk menyusun solusi tanpa terjebak pada detail yang tidak relevan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Mengandalkan intisari membantu mengambil keputusan cepat dalam situasi kompleks dengan tetap mengacu pada skema yang relevan. Jenis-jenis memori. Yang pertama yaitu memori deklaratif. Memori yang dapat disadari dan dikomunikasikan secara eksplisit. Memori deklaratif terdiri dari dua macam. Yang pertama episodik. Menyimpan pengalaman pribadi yang terkait waktu, tempat, dan emosional tertentu. Contohnya mengingat liburan ke pantai atau pesta ulang tahun. Selanjutnya yaitu memori semantik. Berisi fakta umum dan pengetahuan dunia tanpa konteks waktu ataupun tempat tertentu. Contohnya mengetahui bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Selanjutnya yaitu memori non-deklaratif. Memori yang tidak disadari dan mempengaruhi perilaku tanpa kesadaran eksplisit. Pertama yaitu memori prosedural. Menyimpan keterampilan dan kebiasaan yang dilakukan secara otomatis. Contohnya mengendarai sepeda atau mengetik tanpa berpikir. Yang kedua yaitu priming. Stimulasi awal yang mempengaruhi respon terhadap stimulus berikutnya tanpa kesadaran. Contohnya, melihat gambar sepatu sebelum dilengkapi dengan kata se. Yang ketiga yaitu conditioned response. Memori yang diperoleh melalui proses pembiasaan atau classing conditional. Contoh, rasa takut mendengar suara petir yang dialami oleh trauma berat. Selanjutnya itu yang keempat, pembelajaran non-asosiatif. Pembelajaran non-asosiatif adalah jenis pembelajaran yang terjadi tanpa perlu menghubungkan dua stimulus secara langsung pada ingatan jangka panjang implisit. Pembelajaran non-asosiatif berperan dalam mengubah respon individu terhadap stimulus yang berulang kali tanpa kesadaran atau yang disengaja. Terdapat dua bentuk utama pembelajaran non-asosiatif, yaitu yang pertama, habituasi. Ini adalah proses mana respon terhadap stimulus yang berulang akan berkurang seiringnya waktu. Misalnya, seseorang mungkin merasa terganggu oleh suara bising pada awalnya, tetapi setelah mendengarkan berulang kali, mereka akan menjadi kurang sensitif terhadap suara tersebut. Yang kedua yaitu sensitisasi. Ini adalah kebalikan dari pembiasaan, di mana respon terhadap stimulus tertentu setelah meningkatkan paparan beberapa kali. Misalnya, seseorang terpapar secara berulang pada suara keras atau ketegangan fisik, yang dapat menjadi lebih peka atau reaktif terhadap stimulus tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memori autobiografis. Memori autobiografis ini merupakan memori jangka panjang, tetapi tidak sekedar menyimpan semua pengalaman, tetapi berfungsi mengutamakan informasi yang relevan dan bermakna. Salah satu jenis LTM adalah memori autobiografis, yaitu memori tentang masa lalu seseorang yang mencakup emosi, deskriptif, peristiwa khusus, dan sejarah kehidupan. Yang kedua itu yaitu mengetahui apa, what, dan mengetahui bahwa, dan. Pengetahuan deklaratif dan prosedural itu pengetahuan deklaratif bersifat eksplisit, mencakup fakta dan peristiwa, misalnya itu mengetahui bahwa bagian sepeda, sedangkan pengetahuan prosedural itu bersifat implisit dan ditunjukkan melalui kinerja, misalnya itu kemampuan mengendarai sepeda. Salah satu metode untuk menguji kedua jenis pengetahuan ini adalah priming, di mana kata kunci prim itu memudahkan pengenalan kata sasaran. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang memori episodik dan memori semantik. Tulving mengklasifikasikan memori jangka panjang atau LTM menjadi dua jenis, memori episodik dan memori semantik. Memori episodik adalah sistem yang memungkinkan seseorang mengingat pengalaman masa lalu secara autobiografis, seperti melihat pemandangan atau merasakan momen tertentu. Memori ini rentan terhadap perubahan dan kelupaan, tetapi penting untuk mengenali peristiwa dan tempat dari masa lalu. Memori semantik adalah memori tentang kata-kata, konsep, aturan, dan ide abstrak yang terorganisasi, berfungsi sebagai kamus mental. Memori ini penting untuk penggunaan bahasa dan melibatkan pengetahuan tentang hubungan serta manipulasi
simbol verbal. Keduanya berkontribusi secara unik terhadap fungsi kognitif manusia. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Long term memory atau LTM adalah mekanisme penyimpanan informasi yang memiliki kapasitas hampir tidak terbatas. Dengan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang, mulai dari beberapa hari hingga seumur hidup. Informasi di dalam long term memory dapat berupa fakta, pengalaman, keterampilan maupun memori emosional yang semuanya diproses dan dikonsolidasikan melalui berbagai mekanisme neural serta keterkaitan makna. Long term memory tidak hanya terlokalisasi di satu area otak, melainkan tersebar di berbagai wilayah. Hipokampus berperan penting dalam konsolidasi memori episodik, sementara konteks prefrontal bertanggung jawab untuk menyimpan informasi kompleks, dan amigdala terkait dengan memori emosional. Aktivitas neural seperti long term potentiation LTP menjadi dasar biologis dari penyimpanan informasi permanen dengan jalur neural yang diperkuat melalui pergaulan dan pengalaman. Ya. Sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.